Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, akhirnya kita memasuki ke materi terakhir, yaitu produk hukum peradilan agama. Jadi setelah kemudian pembuktian, jalannya persidangan, akhirnya majelis hakim kemudian di bawah naungan peradilan agama dalam hal ini mengeluarkan sebuah produk hukum. Jadi ada dua produk hukumnya, yaitu ada putusan, ada penetapan. Kita bahas putusan dulu. Putusan adalah keputusan pengadilan atas perkara gugatan. Jadi kalau penetapan nanti adalah penetapan adalah perkara permohonan ya. Kalau putusan adalah perkara gugatan berdasarkan adanya sengketa. Jadi ciri-ciri putusan adanya sengketa. Putusan mengikat kepada kedua belah pihak. Putusan mempunyai kekuatan pembuktian sehingga putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dapat dilaksanakan eksekusi. Jadi setelah putusan keluar maka kemudian punya kekuatan hukum tetap atau nanti disebut inkrah, dalam hal ini kemudian putusannya tetap dan kemudian ada kekuatan eksekusi. Jadi misalkan makanya setelah ada putusan maka adanya eksekusi, misalkan hak asuh anak dan segala macam seperti itu, atau misalkan sengketa dalam lahan segala macam ya, maka bisa dilakukan eksekusi. Adapun bentuk isi putusan, yaitu kepala putusan yang pasti ada kepala putusan kop ya seperti itu, kemudian nama pengadilan dan jenis perkara, kemudian duduk perkara memuat tentang uraian lengkap isi gugatan, pernyataan sidang dihadiri para pihak, pernyataan upaya perdamaian, uraian jawaban tergugat, uraian replik, uraian duplik, uraian kesimpulan para pihak, pembuktian para pihak. Selanjutnya ada pertimbangan hukum, amar putusan dan penutup. Banyak jenis-jenis putusan yang bisa diakses di internet Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi nanti bisa dilihat bagaimana strukturisasinya. Nah, macam-macam putusan pengadilan. Yang pertama dilihat dari segi sifatnya. Yang pertama ada putusan deklarator. Putusan deklarator adalah putusan yang menyatakan atau menerangkan keadaan atau status hukum. Jadi putusan deklarator ini biasanya bersifat menetapkan saja tentang keadaan hukum, tidak bersifat mengadili karena tidak ada sengketa. Fungsinya sebagai penegas dari suatu keadaan yang sudah ada atau keadaan yang sudah tidak ada. Misalnya, pernyataan adanya hubungan suami istri dalam perkara perceraian yang perkawinannya tidak tercatat pada pegawai pencatat nikah setempat. Contohnya ya. Kemudian putusan konstitutif. Putusan konstitutif ini dalam arti bahwa putusan yang meniadakan suatu keadaan hukum dan menimbulkan suatu keadaan hukum yang baru. Jadi biasanya tidak diperlukan pelaksanaan dengan paksaan karena dengan diucapkannya putusan itu sekaligus keadaan hukum yang lama terhenti dan timbul keadaan hukum baru. Misalnya putusan perceraian semula terkait dalam perkawinan menjadi perkawinannya putus karena perceraian. Selanjutnya adalah putusan kondemnator. Ini adalah putusan yang bersifat menghukum kepada salah satu pihak yang kalah untuk memenuhi suatu kewajiban atau prestasi yang ditetapkan oleh hakim. Misalnya menghukum tergugat untuk menyerahkan tanah dan bangunan untuk dibagi waris. Itu contohnya. Nah, kemudian putusan dilihat dari segi isinya. Yang pertama gugatan NO atau net on perlat atau NO biasanya. Jadi gugatan NO ini tidak dapat diterima, yaitu putusan pengadilan yang diajukan oleh penggugat tidak dapat diterima karena ada alasan yang dibenarkan oleh hukum. Alasan tidak diterimanya gugatan karena misalkan ada gugatan kabur atau tidak jelas, gugatan tidak berdasar hukum atau melawan hak, gugatan prematur atau belum saatnya, gugatan nebis endem ini karena tidak ada alasan hukum, gugatan error and persona karena kesalahan teknis, kemudian gugatan telah lampau waktu atau kadaluarsa, atau pengadilan tidak berwenang mengadili. Seperti misalkan perceraian bukan agama Islam, maka pengadilan agama meng-NO-kan karena tidak berwenang, contoh.
Sekarang selanjutnya ini dilihat dari segi isinya, yaitu gugatan dikabulkan. Ya, gugatan dikabulkan artinya gugatannya dikabulkan sesuai dengan isi gugatan, baik seluruhnya atau sebagian. Nah, gugatan ditolak. Gugatan ditolak yaitu apabila penggugat tidak dapat membuktikan secara sah dan meyakinkan dalil-dalil gugatannya. Jadi penolakan ini misalnya tidak diterima kalau perkaranya misalkan alat bukti tidak kuat, seperti itu. Gugatan digugurkan. Kalau gugatan digugurkan ini apabila dalam persidangan penggugat tidak hadir setelah dipanggil secara resmi dan patut, maka perkara gugatan digugurkan. Dalam hal ini gugatan penggugat dinyatakan gugur dan dihukum untuk membayar biaya perkara. Gugatan dibatalkan. Nah, gugatan dibatalkan ini dalam arti bahwa apabila panjar biaya perkara telah habis dan penggugat telah ditegur supaya membayar biaya panjar perkara, apabila dalam tenggang biasanya waktu 1 bulan tidak dihiraukan, tidak diindahkan, maka dapat dibuat penetapan perkara gugatan dibatalkan dengan membebankan biaya perkara kepada penggugat. Kemudian dilihat dari segi jenisnya, ada putusan sela. Putusan sela ini adalah putusan yang diucapkan sebelum putusan akhir. Putusan sela tidak mengikat hakim, bahkan hakim yang menjatuhkan putusan sela berwenang mengubah putusan sela. Jadi karena namanya juga sela, berarti di sela-sela seperti itu. Putusan sela yang diambil oleh hakim bertujuan untuk memungkinkan atau mempermudah jalannya pemeriksaan perkara selanjutnya. Yang kedua ada putusan akhir. Ya, putusan akhir adalah putusan final gitu ya. Kekuatan putusan. Kekuatan putusan pada prinsipnya ada 3 kekuatan, yaitu putusan kekuatan mengikat, Bendenkrah, kekuatan bukti, Bewezenkrah, dan kekuatan eksekusi ekstratorial krah. Makanya sekarang kita dengar istilah inkrah, itu artinya dalam bahasa Belanda sebenarnya inkrah itu diserap dari bahasa Belanda. Inkrah artinya memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Nah, yang produk hukum kedua yaitu penetapan. Penetapan disebut kalau dalam bahasa Arab itu adalah isbat. Nah, sedang isbat biasanya itu kan menetapkan, atau bahasa Belanda beseking, yaitu produk pengadilan agama dalam arti bukan peradilan sungguhnya yang diistilahkan jurisdictio voluntaria, dikatakan bukan peradilan sungguhnya karena di sana hanya ada pemohon yang memohon untuk ditetapkan tentang suatu, sedangkan ia tidak ada perkara dengan lawan. Dalam literatur lain, penetapan adalah salah satu biasanya produk pengadilan agama dalam memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara. Jadi penetapan itu merupakan keputusan atas perkara permohonan. Betul, bentuk isinya ada beberapa perbedaan dengan putusan. Pertama, identitas pihak-pihak pada permohonan dan pada penetapan hanya memuat identitas termohon. Kalaupun dibuat identitas termohon, akan tetapi termohon bukanlah pihak, tidak dikatakan pihak. Jadi yang kedua tidak akan ditemui kata-kata berlawanan dengan. Kalau di putusan akan ketemu dengan berlawanan dengan. Yang ketiga, tidak ditemui kata-kata tentang duduknya perkara. Yang keempat, amar penetapan bersifat deklaratoir atau konstitutoir yang dijelaskan tadi ya. Nah, yang kelima, kalau ada putusan kalau di putusan itu didahului kata-kata memutuskan, sedangkan di penetapan diawali dengan kata-kata menetapkan. Biaya perkara selalu ditanggung oleh pemohon. Kemudian dalam penetapan tidak mungkin ada rekonstruenti atau interventi atau persuaring seperti itu. Dalam hal ini kekuatan penetapan putusan dalam pemutusan mempunyai 3 kekuatan dan berlaku untuk pihak-pihak maupun untuk dunia luar. Tetapi penetapan hanya berlaku untuk pemohon sendiri, untuk ahli warisnya, dan untuk orang yang memperoleh hak daripadanya. Nah, ini untuk kekuatan. Itu 2 produk hukum yang dapat sampaikan. Selanjutnya kita selesaikan diskusinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.